Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faikotul Isnaini, NIM 23403100057 dari kelas B2 Prodi Manajemen Dakwah. Tujuan dari dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas UTS individu yang diberikan oleh Ibu Rohanah MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar manajemen. Langsung saja, yang pertama yaitu apa pengertian dari manajemen. Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Proses ini melibatkan pengambilan keputusan yang strategis, alokasi sumber daya, serta koordinasi aktivitas agar mencapai efisiensi dan efektivitas dalam mencapai tujuan organisasi. Pengertian ini mencakup berbagai aspek mulai dari manajemen sumber daya manusia, keuangan, pemasaran, operasi, hingga manajemen risiko dan inovasi. Manajemen juga melibatkan kemampuan untuk memimpin, menginspirasi, dan memotivasi orang-orang dalam organisasi untuk bekerja sama secara produktif demi mencapai tujuan bersama. Soal yang kedua, apa yang dimaksud perencanaan strategis? Perencanaan strategis adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi tujuan jangka panjang suatu organisasi dan cara mencapainya melalui alokasi sumber daya. Ini melibatkan analisis lingkungan eksternal dan internal, pengembangan strategi, penentuan tujuan, serta penetapan rencana tindakan untuk mencapai visi dan misi organisasi dalam jangka panjang. Soal yang ketiga, apa perbedaan antara perencanaan strategis dan perencanaan operasional? Perencanaan strategis adalah proses penetapan tujuan dan strategi jangka panjang untuk mencapai visi suatu organisasi sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Sedangkan untuk perencanaan operasional lebih fokus pada penetapan tindakan-tindakan konkret untuk mencapai tujuan jangka pendek dalam operasi sehari-hari. Perbedaan lebih detailnya yakni perbedaan pertama, perencanaan strategis berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, biasanya dalam rentang waktu 3 hingga 5 tahun atau bahkan lebih. Sedangkan perencanaan operasional berkaitan dengan tindakan sehari-hari dan tujuan jangka pendek untuk menjalankan kegiatan harian organisasi. Perbedaan yang kedua, perencanaan strategis melibatkan keseluruhan organisasi dan membahas pertanyaan-pertanyaan besar seperti visi, misi, nilai-nilai, serta pengalokasian sumber daya besar. Sedangkan untuk perencanaan operasional lebih spesifik dan berfokus pada aspek-aspek tertentu dari operasi organisasi seperti produksi, pemasaran, dan keuangan. Perbedaan selanjutnya, perencanaan strategis umumnya lebih abstrak dan kurang terperinci. Fokusnya lebih pada arah umum dan konsep strategis. Sedangkan perencanaan operasional lebih terperinci dan konkret dengan menetapkan tugas-tugas spesifik, tanggung jawab, dan batas waktu. Perencanaan yang terakhir adalah perencanaan strategis biasanya dilakukan kurang secara rutin, seringkali setiap beberapa tahun, karena tujuan jangka panjang cenderung tetap stabil, sedangkan untuk perencanaan operasional umumnya dilakukan secara rutin, seringkali setiap tahun atau bahkan lebih sering dan lebih mudah diubah sesuai dengan perubahan kondisi pasar atau internal. Sedangkan perencanaan strategis ini juga seringkali melibatkan pimpinan tingkat tinggi organisasi dalam mengambil keputusan yang memengaruhi arah dan strategi keseluruhan. Dan untuk perencanaan operasional melibatkan manajer, staf tingkat menengah dan bawah dalam mengambil keputusan sehari-hari untuk menjalankan operasi organisasi dengan efisien.
Soal yang keempat sekaligus menjadi soal yang terakhir dari video ini. Mengapa perlu ada pembagian kerja dalam suatu organisasi? Pembagian kerja dalam suatu organisasi sangat penting karena membantu meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan spesialisasi. Untuk penjelasan lebih detailnya, efisiensi pembagian kerja memungkinkan tugas-tugas kompleks dibagi menjadi bagian-bagian lebih kecil dan lebih sederhana. Setiap individu atau departemen bertanggung jawab untuk menyelesaikan bagian tertentu dari pekerjaan. Dengan fokus pada tugas-tugas spesifik, individu atau tim dapat mengembangkan keterampilan dan keahlian yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas tersebut dengan lebih efisien. Selanjutnya, spesialisasi. Dengan pembagian kerja individu atau tim, dapat fokus pada pekerjaan yang sesuai dengan keahlian dan minat mereka. Hal ini mengarah pada peningkatan spesialisasi di bidang tertentu yang dapat meningkatkan kualitas dan konsistensi hasil kerja. Spesialisasi juga memungkinkan organisasi untuk memanfaatkan keunggulan kompetitifnya dengan memperoleh pengetahuan dan pengalaman yang mendalam dalam bidang tertentu. Selanjutnya adalah produktivitas. Pembagian kerja memungkinkan pekerjaan diselesaikan dengan lebih cepat karena setiap individu atau tim bertanggung jawab atas bagian tertentu dari pekerjaan. Dengan meminimalkan pemborosan waktu dan upaya yang terjadi akibat adanya tumpang tindih tugas atau kebingungan mengenai tanggung jawab. Produktivitas organisasi secara keseluruhan dapat meningkat. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata selama proses pembuatan video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.